Ya, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini, saya akan membahas satu tema khusus ya. Sebenarnya ini uh, akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin juga sering kita tanyakan. Pertanyaan yang dia kita bisa berada dalam dua sisi. Pertanyaan yang sering kita tanyakan atau bahkan pertanyaan ini tidak pernah terpikirkan oleh kita. Pernahkah kita berpikir bahwa kadangkala ketika kita merasa bahwa kita ini sudah selamat, kita rajin ke gereja, kita rajin berbuat baik, kita rajin melayani, tapi bagaimana kalau semua yang telah kita lakukan itu ternyata tidak cukup? Bagaimana kalau keselamatan itu bukan cuma soal perasaan? Ya, perasaan saya sudah selamat. Juga bukan soal usaha, seberapa kuat kita berusaha, seberapa kuat kita berupaya, tapi itu soal kebenaran yang kita abaikan. Sehingga malam hari ini saya akan berusaha untuk membicarakan hal-hal penting ya. Ada 7 pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan, atau mungkin yang sering kita abaikan, tapi sebenarnya itu sangat penting, karena ini berbicara tentang iman kita, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kepercayaan kita. Untuk itu kita akan melihat ya di malam hari ini untuk beberapa pertanyaan yang saya susun. Tapi kalau saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan juga memiliki pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar untuk memberikan pertanyaan. Yang pertama yang akan kita jawab adalah, apakah Yesus Kristus itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan atau ada jalan lain? Ya, sama seperti ada sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa ada banyak jalan menuju ke Roma. Jadi memang pada zaman Yesus ya, begitu sampai hari ini memang ada banyak cabang jalan untuk menuju ke Roma. Jadi kalau satu jalan kita rasa kita ingin pindah ke jalan lain, ya bisa. Karena ada alternatif jalan, ada banyak cabang jalan untuk menuju ke Roma. Apakah demikian juga kalau ke surga ada banyak jalan juga, atau Yesus hanya satu-satunya jalan? Jawaban yang tegas harus saya sampaikan di malam hari ini adalah Yesus Kristus merupakan satu-satunya jalan. Ya, kalau ini harus ditegaskan memang, karena hari ini banyak orang yang entah secara sadar atau tidak sadar mulai memperkenalkan lagi yang namanya pluralisme agama atau paham universalisme yang menganggap bahwa ada banyak jalan, ya. Semua agama, mau di agama manapun kita bisa selamat, ya. Kita perlu tolak pemahaman semacam ini, karena bagi saya pribadi, kalau kita membaca firman Tuhan itu, kemudian kita memegang paham pluralisme agama, paham universalisme, maka kita sama seperti mengecilkan karya penebusan Kristus. Kita kecilkan, ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kalau saya lihat dulu ayatnya. Yohanes pasal 14 ayat 6, ini kata-kata Tuhan Yesus ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara perhatikan ya, Yesus tidak mengatakan dia salah satu jalan, dia salah satu kebenaran, dia salah satu hidup. Tapi dia mengatakan bahwa dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dialah hidup itu. Jadi kalau saudara-saudara mencari jalan untuk menuju sorga, hanya Yesus. Kalau saudara mencari kebenaran untuk menuju sorga, hanya Yesus. Kalau saudara mencari hidup menuju sorga, hanya Yesus. Tuhan Yesus di dalam Injil tidak membuka satu peluang pun bahwa ada jalan lain. Ya, Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, tidak ada seorang pun. Ya, saudara mau tafsir bagaimana ayat ini? Kecuali saudara mau tafsir sesuka-suka gue, ya, kemudian kita putar balikan ayat ini. Tapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini ayat yang begitu tegas ya. Ini kata-kata daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi setiap orang
yang memegang paham pluralisme agama, yang membuka peluang bahwa ada jalan lain untuk menuju ke sorga, itu langsung berhadapan dengan ayat ini. Berarti ya, kalau Yesus bukan satu-satunya jalan, berarti Yesus hanya salah satu jalan. Kalau ada banyak jalan, maka Kristus itu tidak perlu datang. Ya, karena kan Yesus datang, apa misi utama daripada Yesus? Kenapa Yesus harus datang di dunia ini? Ya, misi utamanya adalah untuk mati bagi dunia. Pengorbanan daripada Kristus itu, ya, Yohanes pasal 3:16. Ketika itu dalam konteks Yesus sementara berbicara dengan Nikodemus. Yesus mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi yang tidak percaya binasa. Saudara, saya harap saudara bisa melihat ya, pola yang diajarkan oleh Alkitab ini, bahwa memang kalau kita percaya, kita dapat keselamatan itu, kita dapat hidup kekal. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti apa? Kesimpulan dari ayat itu, berarti setiap orang yang tidak percaya tidak memperoleh hidup kekal. Saudara mau tafsir bagaimana ayat itu? Kalau kita terima bahwa semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan, berarti semua bisa masuk surga. Ini kan memang mengecilkan sekali karya penebusan Kristus. Ya, Yesus yang adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, mengambil rupa manusia, ya, menambahkan kepada dirinya satu hakikat, yaitu hakikat kemanusiaan, sehingga ia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, sehingga dia menjadi pengantara pada Bapa. Sehingga kalau kita orang Kristen, kita sering berdoa ya, kalau kita berdoa kepada Bapa di sorga, kita selalu akhiri dengan dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kenapa kita selalu akhiri doa kita dalam nama Yesus? Artinya kita mau taruh ya, kita mau saksikan bahwa kita tidak mungkin mencapai Tuhan Allah, tidak mungkin mencapai Bapa kalau tidak melalui daripada Kristus. Sehingga kita perlu tegas. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Ya. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada dari jalan lain. Jangan buka peluang untuk jalan lain. Saudara, saya kasih ilustrasi yang sederhana ya. Bayangkan ada orang yang tenggelam di laut. Jadi orang berusaha berenang di laut, tapi dia tidak mampu. Ya. Agama lain itu ibarat akan berkata, berenang, cepat, bisa cepat, pasti bisa sampai ke darat, cepat capai daratan itu. Tapi kita Kristen, Injil berkata, kamu itu tidak mampu. Kamu tidak mampu untuk capai sendiri itu daratan. Kamu betul-betul akan tenggelam. Tapi apa? Kristus turun. Ini ibarat ya, Kristus turun, dia menggapai saudara, dia mengangkat dan dia menyelamatkan. Sehingga saudara boleh tiba sampai di daratan itu, bukan karena kekuatan dan usaha daripada saudara, tapi karena Kristus yang turun langsung mengangkat dan menyelamatkan saudara. Sehingga keselamatan itu bukan hasil kerjasama saya dengan Tuhan, tapi itu betul-betul murni adalah penyelamatan total dari Tuhan. Tuhan yang berinisiasi, Tuhan yang berinisiatif, sehingga Tuhan menyelamatkan kita. Itu ya, arti daripada Yesus satu-satunya jalan. Jadi tegas untuk pertanyaan daripada yang pertama, yaitu Yesus adalah satu-satunya jalan. Jangan buka peluang lain untuk mengatakan bahwa ada jalan lain menuju kepada sorga. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa manusia itu tidak bisa selamat dengan perbuatan baik? Jawabannya, kita harus kembali ke Kejadian pasal 3 ya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya, jawabannya itu, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga memang kita tidak bisa untuk mencapai Tuhan hanya dengan perbuatan baik kita. Karena kita semua ini sudah dirusak oleh dosa. Dalam teologi reform, itu ada yang dikenal dengan total depravity. Ya, kerusakan total, artinya pikiran, perasaan, kehendak daripada manusia itu sudah dirusak oleh dosa. Sehingga Kejadian pasal 6, semata-mata apa yang dilakukan manusia itu adalah perbuatan yang jahat. Ya. Jadi, kita sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kecenderungan hati kita, kecenderungan pikiran kita, kecenderungan kehendak kita itu semata-mata adalah melakukan dosa. Dengan kecenderungan semacam ini, bagaimana kita mau selamat dengan perbuatan baik?
Itu ya, seperti dalam kitab Yesaya kalau kita baca, Yesaya mengatakan bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Masa kita mau ke surga dengan tiket apa tiket masuk surga? Oh, kain kotor. Kurang ajar kan namanya. Kalau kita melihat ya, Roma pasal 3 ayat 10. Saya lihat dulu ayatnya. Ayat 10 sampai 12 ya, saya bacakan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi, Rasul Paulus tegas dalam suratnya di Roma mengatakan bahwa memang tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Jadi di dunia ini, saudara mau cari apakah ada orang yang benar, Alkitab menyaksikan bahwa tidak ada orang benar di dunia ini. Tidak ada yang berakal budi, sehingga kita memang perlu untuk selalu menyadari bahwa keselamatan ini yang kita peroleh itu betul-betul hanya hasil inisiatif daripada Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Sehingga karena kalau kita mau usahakan sendiri, saya lupa ya nama teolognya, tapi kata-katanya bagus sekali. Kalau kita mau pergi ke surga, ya, itu sama seperti kita mau pergi ke bulan pakai tali. Bukan hanya sulit itu, saudara, tapi mustahil. Yang mustahil mencapai Tuhan dengan perbuatan baik kita. Karena kalau kita lihat memang dalam Alkitab, Alkitab itu tidak bilang kita sakit ya. Alkitab tidak bilang kita sakit, tapi kita ini mati rohani. Orang mati tidak bisa mencari Tuhan. Tuhan yang harus membangkitkan dulu, ya, sehingga bisa merespon. Sehingga kenapa dikatakan itu adalah anugerah? Karena kita ini adalah orang yang mati secara rohani. Kan kematian itu dalam Alkitab ada 3 jenis. Ada kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Kematian kedua yang kita baca dalam kitab Wahyu. Kematian rohani itu adalah keterpisahan kita dengan Tuhan Allah. Dan keterpisahan ini penghubungnya siapa? Ya Yesus. Penghubungnya bukan perbuatan baik kita, sehingga memang perbuatan baik kita itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan selagi kalau kita ini tidak beriman terlebih dahulu pada Tuhan. Jadi harus ada iman dulu di dalam diri kita, baru perbuatan baik itu bekerja sebagai ungkapan syukur kita terhadap Tuhan. Bukti bahwa kita adalah orang-orang beriman yang berbuat baik, tapi perbuatan baik itu sendiri bukanlah bagian daripada usaha kita untuk mencapai keselamatan. Kita sudah dapat keselamatan itu, kita sudah peroleh keselamatan itu. Ketika kita sudah peroleh keselamatan itu, maka kita berbuat baik sebagai tanda bahwa saya ini sudah selamat. Jadi kita selamat dulu baru berbuat baik, jangan dibolak-balik atau jangan ditambahkan iman plus perbuatan baik. Itu salah, saudara. Jadi itu untuk pertanyaan yang kedua. Kenapa manusia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik? Kemudian yang ketiga, apakah manusia punya kehendak bebas? Ya, manusia punya kehendak bebas. Saudara jangan salah ketika kita memahami teologi reform, karena ada orang yang menuduh bahwa Allah dalam teologi reform itu adalah Allah yang semena-mena karena sudah menetapkan segala sesuatu. Apalagi kalau kita bahas tentang providensi Allah ataupun juga bahkan tentang predestinasi. Saya tulis skripsi, saudara. Saya menyelesaikan S1 saya teologi. Itu saya bahas khusus tentang predestinasi, dan ketika saya sudah bahas tentang predestinasi, saya bahas tentang providensi, ya, saya bahas tentang bagaimana teologi itu bekerja. Saya buat satu bab khusus untuk membicarakan tentang kehendak bebas, ya, demi untuk menyangga daripada tuduhan-tuduhan daripada orang. Kita ini punya kehendak bebas. Tuhan itu tidak ciptakan kita seperti robot, ya. Tuhan ciptakan kita itu punya kehendak bebas, tetapi ada tetapinya. Kehendak bebas kita itu tunduk ya di bawah ketetapan Tuhan. Jadi ketika hari ini saya mau pilih pakai baju apa, hari ini saya mau pilih pakai celana seperti apa, saya mau live di malam hari ini, itu sudah ditetapkan dan direncanakan oleh Tuhan dari sejak kekekalan. Ya, jadi Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu. Tetapi toh ketika saya live di malam hari ini, Tuhan tidak memaksa saya untuk live. Saya memakai baju ini dengan celana ini, dan dengan kegiatan saya di malam hari ini, Tuhan tidak pernah memaksa saya untuk melakukan semua ini. Semua ini saya lakukan atas pemikiran kehendak saya sendiri. Tapi toh ketika saya melakukan ini, itu semua adalah ketetapan daripada Tuhan. Jadi jawaban dari apakah kita punya kehendak bebas? Yes, kita punya kehendak bebas. Tapi kita perlu ingat juga ya bahwa
sejauh apa kebebasan kita, kita saja tidak memilih kan di mana kita akan dilahirkan. Tentu kalau boleh memilih dilahirkan, akan ada orang yang, oh saya ingin lahir di Korea misalnya. Saya ingin lahir di tempat lain, saya tidak ingin lahir di tempat ini. Bisa memilih, tapi toh bahkan kehendak bebas kita pun tidak sebebas-bebas itu. Apalagi Alkitab mengatakan bahwa kita ini tidak bebas dari dosa. Bebas itu tidak sama dengan netral. Tapi kita bebas tetapi dalam natur kita sebagai orang berdosa. Sehingga apa yang kita lakukan itu selalu semata-mata yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk. Jadi tanpa anugerah, memang kecenderungan hati kita itu kita condong itu menolak Allah. Sehingga memang dalam hidup ini, saudara-saudara, kalau untuk hal-hal yang baik itu perlu diajarkan, tapi untuk hal-hal yang buruk, untuk hal yang jahat, tidak perlu saya ajar, orang pasti tahu. Ya, dalam ketidaktahuan kita atau dalam kebodohan kita, kita pasti bisa berbuat jahat tanpa diajarkan. Kita bisa berbuat buruk tanpa diajarkan. Menurut saudara-saudara, apa alasan tanpa diajarkan kita bisa berbuat jahat? Kecuali kalau natur kita itu memang natur adalah orang berdosa, itu yang kita kenal dalam teologi Kristen dengan original sin atau dosa asal, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya semua manusia di dunia ini menjadi orang berdosa. Karena kita adalah keturunan orang berdosa, ya saya adalah keturunan orang berdosa yang sudah dirusak oleh dosa, sehingga cenderungan hati ya selalu semata-mata melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 tadi saya kira sudah menjawab kenapa Yesus menjadi satu-satunya jalan dan kenapa kita tidak bisa selamat dengan perbuatan baik. Ya karena itu, kalaupun kita punya kehendak bebas untuk datang pada Tuhan, itu pun karena Tuhan yang beranugerah terlebih dahulu supaya bisa datang. Karena kalau saya sebagai orang berdosa tidak akan ada pikiran untuk datang pada Tuhan kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu beranugerah. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan nomor 3, apakah manusia punya kehendak bebas? Kalau saudara-saudara punya pertanyaan, saudara-saudara boleh mengajukan ya di kolom komentar. Sekarang pertanyaan yang keempat ya, apa itu predestinasi? Apakah Allah tidak adil? Predestinasi itu bahasa sederhananya adalah Allah memilih. Jadi Allah memilih, Allah menetapkan, ya saya bacakan dulu satu bagian firman Tuhan. Saya lihat dulu dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5. Saudara-saudara boleh perhatikan ya bagian ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sini ada predestinasi di sini. Jadi Allah memilih sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah memilih supaya kita kudus dan tak percaya di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi sejak semula Tuhan sudah tentukan kita ini mau selamat. Jadi saudara-saudara yang selamat hari ini, saudara yang boleh percaya Kristus hari ini, saudara berarti orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan dari sejak semula. Sesuai dengan apa? Dalam Efesus dikatakan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi bukan ada orang yang mengatakan, oh karena Tuhan akan tahu bahwa ke depan saya pasti bisa percaya pada Kristus, maka Tuhan pilih saya. Oh, kita terlalu merendahkan Tuhan dalam hal itu. Berarti pengetahuan Tuhan itu tunduk ya kepada apa yang kita lakukan hari ini? Tidak. Kita boleh percaya di ini karena Tuhan yang tetapkan terlebih dahulu. Jadi pengetahuan Tuhan yang bersifat pasti, ya. Kalau segala sesuatu yang ada di dunia tidak ditetapkan oleh Tuhan, bagaimana bisa kita menjelaskan pengetahuan Tuhan itu pasti terjadi dan sudah pasti? Kalau pasti terjadi dan sudah pasti ada dong yang menetapkan, ada yang merencanakan. Siapa selain daripada Tuhan yang melakukan semua itu? Jadi kalau kita melihat ya pemikiran daripada John Calvin, dia mengatakan bahwa semua manusia itu layak binasa. Allah menyelamatkan karena anugerah. Memang semua orang di dunia itu layak binasa. Itu semua ini layak masuk neraka. Siapa yang mau berani mengatakan bahwa saya ini layak masuk surga? Ada enggak yang mau mengatakan saya tidak berdosa sejak lahir sampai hari saya tidak pernah berbuat dosa? Ada enggak di antara kita yang berani untuk mengakui tentang hal itu? Jadi semua kita ini layak binasa, tapi Allah menyelamatkan sebagian orang.
Dan sebagian orang itu adalah kita yang bisa percaya. Sehingga orang bilang, oh kalau Tuhan sudah tetapkan sebagian orang selamat, sebagian orang tidak selamat, berarti Tuhan tidak adil. Oh justru di situ letak keadilan Tuhan. Letak keadilan Tuhan adalah menuntut semua orang itu harus binasa. Letak keadilan Tuhan di situ menuntut semua orang itu harus binasa. Tetapi ada kasih Tuhan. Dia memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Saya kasih contoh yang sederhana ya, saudara. Kalau misalnya saya pergi ke pasar, anggaplah saya pergi ke pasar. Kemudian di pasar saya melihat ada pengemis di depan pasar. Saya kasih 5.000. Saya maju sedikit lagi, ada pengemis. Saya kasih 5.000. Saya maju sedikit, saya kasih 5.000. Jadi ada 3 pengemis yang saya kasih. Kemudian di situ ternyata ada 10 pengemis. Pengemis ke-4 sampai pengemis ke-10 protes. Kenapa kasih pengemis 1, 2, 3 dan kami ini tidak dikasih? Saya katakan itu hak saya. Ini uang saya. Ya. Di mana letak ketidakadilan saya? Coba saudara pikirkan. Apakah saya tidak adil karena cuma memberikan pengemis 1, 2, dan 3? Apakah saya memiliki kewajiban untuk memberikan kepada semua pengemis? Tidak. Begitu juga dengan Tuhan. Kita semua ini layak untuk binasa. Kemudian ketika Tuhan beranugerah kepada sebagian orang, sebagian yang lain tidak boleh protes. Kenapa Tuhan cuma beranugerah kepada sebagian ini? Ya karena semua memang layak berdosa. Mereka mendapatkan kasih Tuhan, dan yang tidak selamat itu mendapatkan keadilan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, semua orang yang dipilih Tuhan untuk percaya kepada Kristus untuk selamat, itu mendapatkan kasih Tuhan. Dan orang yang tidak dipilih, itu mendapatkan keadilan Tuhan. Di mana letak ketidakadilan Tuhan di situ? Ya, jadi kita mengibaratkan Tuhan itu sebagai raja. Raja mendapatkan ini, pemberontak datang menghadap dia. Semua layak untuk dihukum kan? Pemberontak-pemberontak yang datang di hadapan raja ini, semua layak kan untuk dihukum? Kalau semua layak untuk dihukum, kemudian raja mengatakan, oh dari yang sebelah kanan ini, saya selamatkan ya. Saya tidak hukum ya, saya tidak hukum mati. Apakah yang lain bisa protes? Tentu tidak. Ya, toh dia raja, dia yang pemilih keadilan itu, dan dia memilih bukan karena tahu bahwa akan ada perbuatan baik, akan ada pertobatan, tapi justru itu letak keadilan Tuhan di sana. Dia memilih sebagian orang untuk selamat. Itu ya penjelasan singkat tentang predestinasi. Kalau kita bahas khusus tentang predestinasi, tidak akan cukup waktu untuk membahas itu karena ini merupakan perikop yang cukup panjang untuk kita bahas. Sekali lagi saudara-saudara, kalau ada pertanyaan, saudara-saudara boleh ajukan di kolom komentar supaya ketika saya selesai membawa materi ini, saya bisa langsung menjawab pertanyaan daripada saudara-saudara. Yang kelima ya, kenapa Yesus harus mati di salib? Ini kenapa ya Yesus itu harus mati di salib? Begini saudara-saudara, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, kita melihat ya di seluruh perjanjian lama, itu orang Israel itu ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan dosa, mereka wajib untuk membawa korban terhadap Tuhan. Namanya korban penebus salah. Itu melibatkan darah, ya. Karena manusia ini berdosa dalam darah dan daging, sehingga harus ada darah yang tertumpah untuk menebus kita. Sehingga orang-orang perjanjian lama itu semua mengorbankan hewan-hewan mereka untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Jadi itu, tapi dalam kitab Ibrani kalau kita baca, ternyata itu adalah bayang-bayang dari apa yang akan datang. Apa yang akan datang? Yaitu Yesus Kristus. Sehingga syarat untuk menjadi penebus itu ada 2. Syarat yang pertama adalah dia harus betul-betul manusia. Kenapa yang menjadi penebus harus betul-betul manusia? Karena yang berdosa ini manusia. Tidak mungkin yang berdosa manusia kemudian yang menebus hewan atau tumbuhan, harus manusia yang tebus. Itu syarat yang pertama. Syarat untuk menjadi seorang penebus adalah dia harus sungguh-sungguh manusia. Kemudian yang kedua, harus tidak berdosa. Kenapa harus tidak berdosa? Karena kalau ada setitik pun dosa di dalam diri orang itu untuk menebus kita, orang berdosa ini, maka dia kan juga layak untuk dihukum. Kalau dia layak untuk dihukum, bagaimana dia menjadi penebus kita? Maka kita lihat ya saudara, syarat-syarat dari penebus ini apakah kita bisa dapati? Pertama, cari di dunia ini, apakah ada manusia? Ada, banyak. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, apakah ada yang tidak berdosa?
Tidak, semua manusia itu berdosa. Maka syarat-syarat pertama terpenuhi, syarat kedua tidak terpenuhi. Sekarang, cari di sorga. Apakah ada manusia di sana? Tidak ada. Tidak manusia. Ya. Apakah ada yang tidak berdosa? Ada. Siapa yang tidak berdosa? Tuhan Allah. Ya. Jadi, ketika cari di bumi, syarat satu terpenuhi, syarat dua tidak terpenuhi. Ketika cari di sorga, syarat dua terpenuhi, syarat satu tidak terpenuhi. Jadi, bagaimana caranya supaya ada penebus? Itu Tuhan berinisiatif. Ya. Berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Sehingga itu, dia datang menjadi korban penebus salahnya kita sekali seumur hidup. Menjadi imam kita, menjadi pengantara kita. Sehingga Kristus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, ya. Sang Firman, Sang Logos, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14, ia menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tidak meninggalkan kealahannya, tapi di dalam pribadinya yang hakikatnya adalah Allah, ketambahan satu hakikat, yaitu hakikat manusia. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Untuk itu ketika kita melihat pembacaan Sinode Gemim ya, di sepanjang minggu berjalan ini tentang Yesus di Taman Getsemani, kita melihat betul-betul di sana sosok kemanusiaan daripada Yesus. Dia takut dan gentar, ia sedih. Ia bahkan mengatakan bahwa sekiranya mungkin kekacauan ini berlalu daripada aku. Itu dalam sisi kemanusiaannya. Sekiranya mungkin, apakah ada cara lain supaya ia tidak menanggung semua itu? Apa yang Yesus takutkan di sana? Yesus bukan takut pada pencambukan, Yesus bukan takut pada salib. Yesus bukan sekedar takut dan gentar pada penderitaan yang akan dia tapi dia takut pada kata cawan di sana ya. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu dari cawan itu, saudara-saudara, itu ibarat daripada murka Allah. Ya, murka Allah ditanggung kepada Yesus. Yesus tanggung murka Tuhan. Mewakili kita. Kita yang layak untuk mendapatkan murka Tuhan itu, tapi dia menggantikan kita. Ya, Kristus menggantikan kita. Itulah salib, saudara-saudara. Yesus menggantikan posisi kita. Sehingga kita menghayati itu di minggu-minggu sengsara ini. Bagaimana Kristus yang dalam keadaan sebagai manusia, dia terbatas. Sebagai Allah dia tidak terbatas, tapi sebagai manusia dia terbatas. Sebagai Allah dia maha tahu, tapi sebagai manusia tidak maha tahu. Sebagai Allah dia maha hadir, tapi sebagai manusia tidak maha hadir. Sehingga di Taman Getsemani itu kita melihat bahwa Yesus sebagai Allah, dia memenuhi alam semesta. Yesus sebagai Allah, dia hadir di mana-mana. Tapi Yesus sebagai manusia, dia ada di Taman Getsemani, ya, menderita secara batin. Sehingga dia mengatakan kepada murid-muridnya, dia mengatakan kepada murid-muridnya, terlebih khusus, dia mengatakan kepada murid-muridnya, terlebih khusus, kalau kita melihat, ya, saudara-saudara, dia mengatakan kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Itu kan yang Tuhan Yesus katakan. Roh yang penurut tetapi daging lemah. Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya ini. Jadi Yesus datang untuk menggantikan kita, untuk menjadi korban penebus salahnya kita. Sehingga sekarang di zaman perjanjian baru, kita tidak lagi mengorbankan kambing domba, kita tidak lagi mengorbankan hewan supaya kesalahan kita itu ditebus. Tapi Kristus datang untuk menggantikan, menjadi korban penebus salah sekali seumur hidup dan untuk selama-lamanya. Itu pertanyaan yang kelima. Kemudian yang keenam, apakah keselamatan bisa hilang? Jawaban tegasnya adalah tidak bisa hilang. Keselamatan tidak mungkin hilang. Sekali diberikan, tetap ada untuk selama-lamanya ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, seperti tadi ya, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kekal itu kan artinya selama-lamanya. Tidak ada ujung di sana. Jadi sekali diberikan keselamatan itu, kita selamat. Ya, kita selamat terus. Sehingga Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai apa? Sampai kamu murtad? Sampai kamu kehilangan keselamatan? Tidak. Sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan. Sehingga dalam teologi reform itu dikenal dengan
ketekunan orang-orang kudus. Jadi ketika Roh Kudus diberikan terhadap kita, Roh itu akan menyertai kita, ya. Sehingga yang membuat kita kuat, yang membuat kita bertahan sampai akhir itu bukan usaha kita juga, tapi Tuhan yang beranugerah pada kita sehingga kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Saya kasih satu ayat pada saudara-saudara, Yohanes pasal 10 ayat 28. Saya lihat dulu, Yohanes 10 ayat 28 ya. Ini kata-kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku memberikan hidup kekal. Dan apa? Mereka tidak akan binasa sampai apa? Sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Tangan siapa? Tangan Yesus, tangan pribadi. Kedua dari Allah Tritunggal. Tadi saya sudah bahas Roh Kudus ya, yang menyertai selama-lamanya. Ini sekarang tangan Yesus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Tadi pribadi ketiga Allah Tritunggal menyertai kita selama-lamanya. Sekarang tangan Yesus memegang kita sampai selama-lamanya. Ingat, masih ada lanjutan dari ayat itu. Dikatakan begini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada tangan Yesus yang pegang kita, ada tangan Bapa dan yang pegang kita, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Saudara boleh lihat ya, bahwa Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Kita jangan percaya kalau ada orang mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Seakan-akan keselamatan itu bergantung pada diri kita. Keselamatan itu bergantung pada cara kita merespon Tuhan. Kalau bisa hilang kan berarti keselamatan tergantung kita. Tapi Alkitab berkata bahwa keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Keselamatan itu tidak bergantung pada diri kita, tapi keselamatan itu dari Tuhan, ya. Dan Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan sekali lagi bisa diajukan di kolom komentar. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, pertanyaan yang ke-7 ya sekarang adalah apakah iman saja cukup ya? Menurut Martin Luther saudara-saudara, iman yang sejati itu tidak pernah sendirian. Artinya memang betul, iman itu cukup untuk keselamatan kita. Saya buka dulu saudara-saudara untuk supaya kita berbicara dari data Alkitab. Efesus pasal 2 ayat 8-9 ya. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi jangan ada orang yang mengatakan bahwa saya selamat karena perbuatan baik saya selamat karena saya yang bisa mengerjakan ini dari awal sampai akhir. Enggak. Tapi Tuhan mengatakan bahwa itu bukan hasil usahamu, bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan yang beranugerah, sehingga kita mendapatkan iman. Ketika kita boleh percaya, ketika kita boleh beriman, itu karena Tuhan yang terlebih dahulu beranugerah kepada kita, sehingga kita boleh memperoleh yang namanya iman itu, kita boleh memperoleh yang namanya keselamatan itu. Sehingga betul ya, apa yang dikatakan oleh Martin Luther, iman yang sejati tidak pernah sendirian. Karena memang kalau kita betul-betul beriman, perbuatan baik itu akan menjadi buah. Kita akan berbuah, ya. Itu yang Rasul Paulus katakan kan, tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, kita beriman. Kalau kita boleh beriman, maka perbuatan baik itu akan menyertai kita sebagai orang percaya. Kalau tidak ada buah, berarti tidak ada iman yang sejati. Sekali lagi, kalau tidak ada buah, berarti tidak ada iman yang sejati. Karena iman yang sejati pasti akan membawa dampak baik. Pasti akan membuat kita memberi buah dalam hidup setiap hari. Itu Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini tegas dikatakan oleh Alkitab. Bukan berarti iman itu harus ditambah perbuatan baik supaya kita bisa selamat. Justru untuk membuktikan bahwa saya ini adalah orang yang sudah diselamatkan, ya kita berbuat baik. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini orang yang beriman, saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi seluruh kehidupannya itu jahat sampai mati tidak pernah bertobat, ya. Ada kan orang yang Kristen KTP, ya, yang penting masuk gereja, yang penting beribadah, tapi tidak ada dampak, ya, tidak ada buah yang dihasilkan. Sehingga perlu dipertanyakan apakah kita ini Kristen sejati atau Kristen KTP.
Sehingga ada seorang teolog yang mengatakan bahwa kalau kita orang Kristen, tapi kita melakukan banyak hal, ya, perbuatan-perbuatan jahat seperti orang-orang non-Kristen, kita tetap akan dihukum karena kita memang adalah orang non-Kristen. Sehingga memang saya harap ya saudara-saudara, 7 pertanyaan tadi itu boleh memberkati kita semua, boleh menambah wawasan kita, boleh menambah pengetahuan kita juga. Karena iman yang benar adalah iman yang membawa kita pada pengertian yang benar. Untuk itu ya, pada live saya yang pertama di YouTube, saya sudah tekankan tentang pentingnya doktrin. Karena kalau kita tidak mau belajar, kita selamanya akan jadi orang Kristen yang hanya makan bubur, hanya makan makanan yang lembek, yang lembut, tapi tidak mau makanan yang keras. Padahal yang ditekankan oleh Alkitab bahwa iman itu harus bertumbuh, iman itu harus berbuah, iman itu harus menuju pada pengertian, harus ada pengetahuan yang bertambah. Dan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap apa? Segenap akal budimu. Jadi kita kasih Tuhan dengan segenap akal budi. Kalau untuk matematika saja, kita belajar mati-matian. Untuk pelajaran-pelajaran yang ada kita belajar mati-matian. Tapi kenapa untuk Alkitab kita berleha-leha? Kita tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan Alkitab itu hanya sebagai tambahan dalam hidup kita. Padahal Alkitab itu adalah dasar dan sandaran daripada kita semua. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman Kristen itu bukan sekedar ajaran moral. Bukan juga hanya sekedar tradisi gereja. Iman Kristen itu adalah kabar tentang apa? Tentang Allah yang kudus, manusia yang berdosa, dan Kristus yang menyelamatkan. Kita tidak diselamatkan karena kita baik. Kita tidak diselamatkan karena kita rajin ke gereja. Kita diselamatkan karena apa? Karena anugerah dari Tuhan. Jika keselamatan bergantung pada kita, maka kita ini pasti binasa. Tetapi karena keselamatan itu bergantung pada Kristus, maka kita yang diciptakan sebagai makhluk yang berpengharapan, kita memiliki pengharapan. Ya, pandanglah kepada salib Kristus. Bukan masalah salibnya, tapi siapa yang tergantung di atas kayu salib itu? Ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, yang dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati untuk menebus seluruh dosa-dosa orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang pilihan. Pertanyaannya sekarang sederhana, saudara. Apakah saudara itu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Bukan sekedar tahu, ya, bukan sekedar oh ya, iya, saya percaya pada Yesus. Tapi apakah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Bersandar penuh pada Kristus. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, Tuhan tidak mencari orang yang berpura-pura baik, dan Tuhan tidak mencari orang yang kelihatan benar. Tapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Tuhan menyelamatkan orang yang berdosa. Ya, sebenarnya saya sudah sangat panjang lebar membicarakan tentang topik keselamatan dalam iman Kristen, terlebih khusus dalam rangkaian 7 pertanyaan tadi. Saya berharap sebenarnya ada saudara-saudara yang ketika menonton live ini boleh memberikan pertanyaan, ya. Tapi tidak mengapa. Saya berharap ada saudara-saudara yang ada rasa ingin tahu tentang iman Kristen, supaya kita tidak hanya sekedar percaya, tapi ku tahu yang ku percaya. Siapa yang kita percaya, kita tahu tentang Allah yang kita sembah, tentang Ia yang kita imani, tentang Alkitab yang adalah firman Tuhan, tentang keselamatan kita. Sehingga kiranya malam ini kita boleh datang pada Kristus. Di minggu-minggu sengsara ini kita betul-betul boleh menghayati karya daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan hati yang benar, dengan iman yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rasa cukup ya untuk pembicaraan di malam hari ini. Jadi kalau saudara-saudara ada semacam pertanyaan, saudara sebenarnya boleh kirim di kolom komentar. Tapi juga kalau memang belum sempat untuk memberikan pertanyaan di malam hari ini, saya masih akan live ya. Nanti saudara-saudara kalau ada request atau permintaan supaya saya membahas topik apa selanjutnya, nanti bisa disampaikan, karena saya sudah siapkan cukup banyak materi untuk saya bicarakan di live selanjutnya. Mungkin ini ya saudara-saudara yang bisa saya sampaikan di live saya di malam hari ini. Kiranya boleh
menolong dan memberkati saudara-saudara semua. Ya, shalom.